Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Huda. NIM saya 197064516024. Mata kuliahnya adalah Praktikum Struktur Data dan Algoritma, kelas ruang 04. Sini saya akan membahas tentang materi queue dan sorting. Yang pertama adalah pengertian queue. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Contoh queue dalam sehari-hari. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, antrian registrasi mahasiswa, tiket kereta api, dan lain-lain. Berbeda dengan stack, prinsip yang digunakan dalam antrian adalah FIFO atau first in, first out. Dengan kata lain, urutan keluar elemen akan sama dengan urutan masuknya. Selanjutnya adalah materi tentang pengertian sorting. Sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending dan descending. Selanjutnya adalah pengertian bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan di mana melakukan pengurutan data dengan sebelahnya secara berulang-ulang sampai semua terurut dengan benar. Untuk mengetahui proses pengurutan ada di bagian kesimpulan. Pengertian insertion sort. Insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisi dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Algoritma dari metode insertion sort ini dapat dianalogikan sama seperti mengurutkan kartu, di mana jika suatu kartu dipindahkan tempatkan menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser, mundur, atau maju sesuai kondisi pemindahan kartu tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang menggabungkan antara queue dan sorting. Jadi saya sudah membuat program tentang queue dan sorting. Yang pertama adalah kita harus membuat file header untuk program tersebut. Di sini saya menggunakan dua file header, yaitu include iostring dan include conio.h. Penjelasannya adalah untuk include iostream, yaitu compiler file header C++ untuk memanggil fungsi pada standar library C++. Sedangkan include conio.h yaitu file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Di sini untuk variabelnya saya membutuhkan int fill, file header fill, dan n data maksimal 50, x, y, k, tmp, j, i. Itu adalah deklarasi variabel yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah void enq, yaitu menambahkan data antrian. Data k sama dengan 0. Printf, masukkan jumlah data. Scan d dan n, yang artinya untuk deklarasi banyaknya jumlah data yang ingin diinput dari user.
Kita contohkan saja. Di sini untuk NQ masukkan jumlah data, sama seperti printf masukkan jumlah data. N itu adalah untuk nilai deklarasi untuk jumlah datanya. Sini contoh saja 5. Maka input datanya sebanyak 5 input data. Itulah contohnya. Selanjutnya adalah for in K0, K kecil daripada N, K plus plus. Yang artinya, jalankan perulangan mulai dari variabel K sama dengan 0 sampai K lebih kecil daripada N. Dalam setiap iterasi, naikkan nilai variabel K sebanyak 1 angka menggunakan perintah K plus plus. Yang artinya, apabila nilai K lebih kecil daripada N, akan bertambah nilai 1 sampai seterusnya sampai nilai N yang kita masukkan. Selanjutnya adalah chart input data sin data X. Sin data X. Kita coba untuk program NQ. Sama seperti tadi, kita pilih 1. Jumlah datanya kita 5. Jumlah data ini adalah untuk nilai N. Input data ini perulangan untuk ini adalah nilai X dan perulangan dari K. 1, 3, 5, 8, 10. Nilai 1, 3, 5, 8, 10 adalah untuk data X. Ini adalah untuk data X. Perulangannya adalah K sama dengan 0, K lebih kecil N. 5, maka setiap jumlah data 5 akan sampai angka 5. Terus lanjut kita void dq mengambil data dari Q. Data Q disebutnya dengan data Y sama dengan 0. Y plus plus. Karena metode Q menggunakan FIFO, yaitu first in first out, maka untuk DQ akan mengambil angka yang pertama kali masuk, yaitu adalah angka 1. Kita coba saja. Kita pilih 2 untuk DQ. Kita lihat tampilan print data. Di sini yang terambil adalah angka 1. Sisanya adalah 3, 5, 8, 10. Setelah itu adalah void tampil, menampilkan hasil data. Dot handle print data. For in I sama dengan Y, I lebih kecil daripada X, I plus plus. Dot data I. Ini sudah kita praktekkan. Dan hasilnya kita memasukkan data 1, 3, 5, 8, 10 dan kita DQ mengambil data dari Q dan kita print, hasilnya adalah 3, 5, 8, 10. Ini adalah data tersisa.
data yang masih tersisa. Kita lanjut untuk void bubble sort adalah sebuah fungsi atau function untuk sorting bubble sort. For i sama dengan 1, i lebih kecil n i plus plus. For j sama dengan 0, j n j kecil n kurang 1, j plus plus. If data j lebih besar data j tambah 1. Tempe atau tampit sama dengan, karena tempe itu adalah itu ya, variabel yang kita deklarasikan sebelumnya, tempe. Tempe sama dengan data j. Data j sama dengan data j tambah 1. Data j tambah 1 sama dengan tempe. Printf setelah pengurutan for i sama dengan 0, i kecil n i plus plus. Kita langsung contohkan saja. Kita contohkan bubble sort. Sebelumnya kita harus memasukkan data, yaitu NQ dulu. Kita NQ, masukkan jumlah data 5. Kita 5, 4, 3, 2, 1. Kita memasukkan input datanya 5, 4, 3, 2, 1. Ini belum terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita langsung saja, sebelumnya kita cek dulu datanya masih belum berurutan. Kita urutkan menggunakan metode bubble sort. Kita pilih 4. Di sini sudah berurut, yaitu adalah elemen ke-1 bernilai 1, elemen kedua bernilai 2, elemen ketiga bernilai 3, elemen keempat bernilai 4, elemen kelima bernilai 5. Untuk bubble sort sudah selesai. Kita lanjut ke void insertion, yaitu adalah metode pengurutan menggunakan insertion sort, sebuah fungsi function untuk sorting insertion sort. For deklarasinya adalah for i sama dengan 1, i kecil daripada n, i plus plus. Tempe data i, j i kurang 1, while data j lebih besar sama dengan tempe dan j besar 0. Data j tambah 1, data j sama dengan j kurang 1. If tempe lebih besar sama dengan data j tambah 1 sama dengan tempe. Else, data j tambah 1 sama dengan data j sama dengan tempe. Kita coba untuk insertion. Kita coba. Kita masukkan dulu datanya. Kita NQ. Kita coba datanya 10, 9, 6, 5, 9. Kita print dulu. Di sini saya mempunyai data 10, 29, 36, 5, dan 49. Kita insertion sort. Kita pilih 5. Setelah pengurutan, elemen ke-1 sama dengan 5, elemen kedua sama
sama dengan 10. Elemen ketiga sama dengan 29. Elemen keempat sama dengan 36. Elemen kelima sama dengan 49. Ini menandakan pengurutannya sesuai dengan yang dari yang terkecil sampai hingga yang terbesar. Untuk instruction sudah berjalan. Setelah itu adalah in mind. Ini adalah program atau disebutnya adalah menu program. Awal itu di sini ada goto awal. Goto awal itu adalah untuk jika kita memerintahkan CPU melompat ke baris manapun berdasarkan label yang telah dibuat. Yaitu apabila kita memilih NQ, kita tidak harus langsung ke sini. Kita bisa melompat ke bubble sort atau insertion sort. Seperti itu. Setelah itu adalah di sini ada if fill sama dengan 1 NQ. Adalah pengertiannya adalah jika pilihan 1, maka program yang akan jalan NQ, yaitu program NQ. Setelah itu if fill sama dengan 2 DQ. Jika pilihan 2, maka program akan jalan DQ dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.